Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di Vlog FD pada video kali ini, seri podcast kedua ya, berkaitan dengan perkara bid'ah ya, karena banyak sekali dibahas di berbagai macam lapisan elemen masyarakat ya, dari yang tingkat rendah sampai yang tinggi, sampai di kalangan akademisi banyak juga yang mengangkat untuk diteliti ya kasus-kasus tentang bid'ah ini. Yang pertama yaitu kita harus sama-sama pahami bahwasanya yang namanya bid'ah itu adalah kesesatan, dan yang namanya kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasul, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan masuk ke dalam neraka. Jadi semua bid'ah itu tidak ada istilah bid'ah yang baik ataupun bid'ah yang buruk ya. Tidak ada bid'ah dolalah ataupun bid'ah hasanah, yaitu semua bid'ah adalah sesat. Itu yang kita pahami ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini dia menggunakan wawu atop yang mengikut secara mahal, yang juga mengikut secara makna, di mana kullu bid'atin dolalah, kullu di sini bermakna setiap ataupun seluruh bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Jadi nggak bisa kita artikan kullu bid'atin dolalah itu sebagai arti setiap bid'ah itu adalah sesat. Oh, enggak, ada bid'ah yang baik ternyata. Ada bid'ah yang bukan sesat gitu kan. Kenapa? Karena nanti makna di yang kedua itu menjadi salah. Wa kullu dolalatin finnar. Karena dia maktub alal kullu yang pertama, ala kulli yang pertama. Jadi dia maktub ke sana. Setiap perkara bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan masuk ke dalam neraka. Oh, enggak, ada sesat yang masuk ke dalam surga gitu. Karena dia mengikutkan. Berarti nggak bisa dia itu mengikut secara maknanya jadinya ya. Maka makna bid'ah itu adalah kesesatan secara seluruhnya. Jadi nggak ada bid'ah yang baik ya. Itu yang pertama kita sama-sama pahami. Nah, kemudian yang kedua yaitu ya, kata-kata bid'ah itu keluar di dalam Al-Quran juga ya. Di dalam Al-Quran, di mana badi ussamawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di sana badi ussamawati wal ard, menciptakan dari sesuatu yang benar-benar baru. Itu namanya bid'ah ya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang nggak pernah dibuat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali hal yang baru yang kita lihat ya. Ya itu apakah itu bid'ah? Nah, nanti kita bahas di belakang. Jadi yang jelas Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai sesuatu yang baru, makhluk yang baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Bukan manusia, bukan juga malaikat. Tetapi apa? Tetapi bumi dan langit gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran juga wa ma kuntu badi'an minar rusul. Jadi bukanlah saya itu sesuatu yang baru daripada rasul-rasul. Itu firman Allah ya, yang dipakai oleh Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya bukanlah Nabi Muhammad itu sesuatu yang baru. Ya, kuntu badi'an minar rusul, bukanlah saya itu sesuatu yang baru daripada rasul-rasul. Kenapa? Karena ada rasul-rasul yang sebelumnya. Jadi ada rasul-rasul sebelumnya yang kita kenal, yang kita sama-sama imani, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya rasul. Sehingga Nabi Muhammad wa ma kuntu badi'an, bukanlah sesuatu yang baru. Jadi sehingga kita sama-sama pahami yang namanya bid'ah itu adalah hal-hal yang benar-benar baru yang nggak pernah ada sebelumnya. Sampai di sini kita sama-sama pahami. Kita lanjut ke konteks. Satu contoh aja ya, yaitu terkait dengan misalkan contohnya Maulid. Nah, Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita merayakan Maulid. Apakah itu perkara bid'ah? Sesuatu yang baru? Bukan, itu bukanlah perkara bid'ah. Kenapa? Karena perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama Nabi Muhammad seringkali berpuasa dengan ketika hari lahirnya. Jadi ketika datang hari Senin beliau berpuasa, ataupun di tanggal lahirnya beliau berpuasa, 12 Rabiul Awal beliau berpuasa. Itu salah satu bentuk daripada Rasulullah memang merayakan hari kelahirannya begitu. Jadi sama seperti kita merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW dalam bentuk yang berbeda dengan visi ataupun tujuan yang sama, sehingga itu bukanlah perkara bid'ah, tapi sesuatu yang inovasi, sesuatu yang dikembangkan gitu kan, yang dikembangkan
tentunya dalam proses pengembangannya itu perlu kita kontrol dengan cara yang baik-baik. Sebagaimana kalau Rasulullah berpuasa, maka kita dengan mengadakan gema imtihan mungkin ataupun lomba-lomba di kampung gitu, itu boleh. Kenapa? Perkara itu adalah perkara sunnah, meskipun tidak dengan kita merayakan maulid Nabi pun itu tetap disunnahkan. Lebih-lebih kita sandingkan ke perayaan maulid Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah juga merayakan hari lahirnya dalam bentuk berpuasa. Kita merayakan hari lahirnya Rasulullah dalam bentuk gema imtihan, syukuran dan lain-lain. Nah, karena itu adalah hal yang harus kita lakukan ya, karena kita senang, bangga, bahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Itu contoh kecil ya, sehingga perkara beda ini sebenarnya gampang, tapi seringkali dipersulit gitu kan. Nah, seringkali dipersulit dengan istilah-istilah yang mungkin kita nggak pahami, meskipun untuk menjelaskannya itu sebenarnya cukup sederhana, tapi karena takut menimbulkan pro kontra, dibuat istilah bid'ah dolalah, bid'ah hasanah gitu kan. Tapi kita takut dengan kesesatan tadi, takutnya ada sesat yang hasanah, sesat yang buruk gitu kan. Sesat ya semuanya masuk ke dalam neraka ya. Nah, mungkin itu dulu ya perkara bid'ah ya.